sebelum sebelum masuk ke pelajaran dan doanya itu dipimpin oleh Ya, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa dulu. Bismillah, dalam hati saja. Ya, biar kita pakai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya artinya ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah pemahaman yang sempurna. Amin. harap kalian dapat semangat walaupun hanya 3 orang di dalam kelas ini, tapi justru pembelajaran kali ini tuh lebih santai tapi bermanfaat. Bahas yang ibu tidak apa-apa di sini, walaupun kayak bilang tiga dikit di sini, ibu adil sama saya yang banyak siswa ada di sini, tapi ini nih yang kayak merasa sekolah pribadi begitu yang pembelajarannya itu bu, kayak bilang ya diajar sama guru privat begitu. Nah bagus, jadi sekarang ibu bertanya, siapa yang mau nomor 1? Saya bu masih ada di buat jajan bu, tapi sedikit maaf bu. Kalau kamu ada? Saya juga ada, tapi masih lengkap. Nah ini sangat menarik karena itu sama-sama kita uang pakai hasil akhirnya beda nih. Jadi hari ini tuh kita akan belajar bagaimana cara mengelola uang saku dengan bijak agar itu uang tidak hilang begitu saja. Nah tapi coba ceritakan itu ada jasa yang dibawa ke sekolah di apa saja dibeli. Kalau saya biasa ibu, ku pakai uangku, pakai dibeli nasi kuning. Ya, kalau tidak sebiasa bersuara, kalau tidak penton, power roti. Biasa juga kalau ada pinggan cimol, belikan cimol. Biasa juga kalau ada pinggan mas-maska, itu biasa belikan mainan. Ya, tapi kenapa ibu nih kalau misal padahal banyak anak dikasih dengan uang, kenapa cepat sekali habis terasa? Padahal dikit saja dibeli, tiba-tiba mami uangku sisa 2.000 mami. Kalau kamu ada bagaimana? Saya biasanya jajan sebelumnya saja ibu. Kalau tidak perlu saya tahan, sisanya saya masukkan ke tabungan kecil. Wah, menarik sekali nih mendengarkan Febrianta. Jadi sekarang ibu minta kalian menulis di kertas kecil berapa uang data yang dibawa hari ini dan apa saja yang mau dibeli pada uang data yang dibawa ke sekolah hari ini. Yang konventa satu, pulpen saya beli. Ibu, aku bertanya, ini harus memang jujur di sini tulis apa-apa yang mau dikeluarkan atau apa-apa kalau mengarang yang sebelumnya atau yang harus jujur iya? Boleh, justru karena jujur di situ lagi belajar. Bu, ini ditulis sebelumnya saja atau cuma garis besarnya? Iya bu. Cukup yang kalian ingat dan rencanakan saja. Ingat, ini proses belajar mengamati diri sendiri. Sekarang kalian berdua berdiskusi bersama. Bandingkan kebiasaan kalian, apa yang beda dan kenapa hasilnya berbeda. Kenapa nih? Kalau saya itu boros sekali kak. Padahal jadi gue ini bertawar lagi bersuara. Kenapa? Bisa pun tahan sama godaan itu. Biasa kalau saya itu lihat nasi kuning
baru itu nasi kuning tiba bilang tantanya turun nasi kuning aja di kuning langsung turun ke dia makan kurang bisa begitu seperti tapi saya sebenarnya kepinginnya tapi bertanya dulu kepada diriku ini perlu atau cuma ingin kalau cuma ingin itu tidak penting jadi perasaan ini saya tahan aduh biar saya berpikir begitu biasa kok kalau misal ya kalau lagi makan kok beli kan kalau misal lapar beli kan begitu. Nah, dari pembicaraan kalian berdua, coba sebutkan 2 hal yang membuat uang kalian itu cepat habis. Oke. Ya, yang pertama itu karena kita tidak beli yang tidak terlalu penting. Seperti yang tidak tadi harus dibeli yang penting-penting begitu, yang perlu bukan yang berdasarkan dari keinginan. Nah, yang kedua yang gampang terpromo. Betul Bu. Sekarang kalau yang direncanakan uang kan yang sendiri. Betul itu perasaan yang sendiri orang tidak tahu ini. Nah, bagus. Sekarang berikan Ibu 2 solusinya. Pertama, catat pengeluaran. Kedua, batasi keinginan. Boleh punya keinginan, tapi jangan terlalu berharap. Nah, betul sekali. Itulah belajar berkelompok. Kita belajar menemukan solusinya bersama-sama. Bersama-sama. Nah, sekarang Ibu akan membuatkan contoh nyata. Misalnya uang jajan kalian itu 10.000. Kita bisa membuatkan tabel seperti ini. Nah, dengan catatan seperti ini, kalian bisa tahu uang kalian itu kemana saja. Ini penting supaya kalau habis uang tak kaget bilang kemana saja itu uangku. Ibu, kalau misal mau beli banyak-banyak tapi tetap ada tabungan kok bisa juga? Bisa, tapi kamu harus mengurangi sesuatu. Pengelolaan uang itu soal prioritas. Sekarang saya paham selama ini saya menabung secara salah-salah tidak tahu ada tabel begini. Nah, sekarang giliran kalian buat tabel versi kalian sendiri, tidak perlu sama, sesuaikan dengan kebutuhan kalian.
Bu, saya mau tabung 3.000, terus 4.000-nya buat jajan, sisanya buat jaga-jaga. Nah, itu bagus Adil. Sekarang kamu sudah punya pola yang stabil. Kalau saya itu maunya juga belajar menabung seperti yang itu di atas yang ada tabungan. Tapi tidak apa-apa itu kalau 1.000 Bu. Boleh, karena menabung itu tidak dilihat dari besar kecilnya, tetapi dijadikan sebuah kebiasaan. Oke Bu, walaupun memang dibilang kecil tapi mau aku usahakan untuk belajar menabung. Oke sudah. Sebelum kita akhiri, ibu ingin kalian menyebutkan satu hal yang kalian tangkap pada pembelajaran hari ini. Saya Bu, saya tuh belajar Kak, kenapa cepat habis uangku, karena itu saya terlalu boros Kak juga. Jadi mulai tahun depan, minggu depan, besok nih, mulai besok mau catat bagi keseharianku, mulai dari uang jajanku, apa aku beli, terus bapak juga belajar tadi menabung. Saya belajar meskipun sedikit demi sedikit, tapi itu tetap berarti. Meskipun kecil, tapi lama kelamaan bisa jadi besar. Ya. Bagus sekali. Itulah pembelajaran kontekstual. Kita belajar dari pengalaman kita sendiri. Semoga setelah pembelajaran ini berlangsung, uang jajan kalian sudah terarah. Amin. Semoga terarah.